Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibawakan oleh Pendeta Chris Muntu. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2003. Khotbah ini sudah berumur 20 tahun namun firman Tuhan selalu baru dan tidak pernah usang. Ayat nats khotbah diambil dari 2 Korintus, pasal 12, ayat 1, sampai 10. Ayat 10, Paulus mengatakan bahwa dia lebih suka bermegah dalam kelemahannya, sehingga kuasa Kristus dapat berkarya melaluinya. Ayat-ayat ini mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu takut akan kelemahan kita. Justru dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan dapat berkarya dengan lebih sempurna. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2023. Shalom. Perjumpaan kita selalu karena Tuhan. Amin. Haleluya. Baik. Seingat saya ini perjumpaan kali ke-7 untuk ada di tengah saudara. Dan kini setelah kita diberkati melalui pujian penyembahan, berikan keleluasan untuk Roh Kudus beracara menjamah kita dan memberkati bahkan memperlengkapi melalui pemberitaan firman. Firman adalah pribadi Tuhan, kuasanya sangat sempurna dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Sudah siap diberkati? Amin. Haleluya. Baik. Minggu lalu kita baru saja merayakan Pentakosta, dan karenanya firman malam hari ini ada keterkaitan dengan peristiwa Pentakosta, namun sekaligus menjadi lanjutan dari perbincangan kita 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu kita sempat membicarakan 2 hal. Yang pertama, tanda kekristenan yang sungguh kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan nyatakan kuasa yang dahsyat. Dan sekarang yang ketiga, bagaimana kita bisa hidup di dalamnya. Kita akan melihatnya dari 2 Korintus 12. Dua Korintus 12 ayat 1 hingga yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, tetapi aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri.
Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Nah, kalimat penutup sepertinya merupakan intisari berita dari 10 ayat yang secara beruntun kita baca tadi, saudaraku. Dikatakan tadi, ketika aku lemah, penutupnya, kalimat penutupnya tadi berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi sekilas bisa saya katakan begini, ada kekuatan di balik kelemahan, betul? Dan kekuatan yang dimaksudkan ternyata bukan sembarang kekuatan, karena jelas dari uraian tadi kekuatan yang dimaksudkan datangnya dari tempat yang maha tinggi. Betul saudaraku? Bukan sembarang kekuatan. Dan kekuatan yang satu ini, kalau Anda perhatikan sejarah gereja, ternyata Tuhan nyatakan dalam peristiwa Pentakosta, yang kita sudah temukan dalam bahasa asli disebut kratos. Kuasa yang satu ini ternyata Tuhan curahkan dalam peristiwa yang sangat penting, Pentakosta, yang kita sudah rayakan pada minggu lalu, saudaraku. Dan ini merupakan bentuk intervensi Allah dalam kehidupan manusia percaya. Ketika gereja membicarakan hal kuasa, kita pasti secara lengkap akan menemukan adanya 4 kuasa. Tapi 3 di awal tidak masuk dalam pembicaraan, 4 yang terakhir yang masuk dalam pembicaraan. Kuasa yang pertama disebut dalam bahasa Yunani exousia. Exousia adalah kuasa yang Tuhan berikan ketika kita menjadi percaya. Otomatis kuasa ini ada, ya. Mestinya saya juga membicarakan secara rinci, tapi melihat pengalaman seringkali tidak cukup waktu. Jadi saya lewati 3 kuasa, penjelasannya sekilas. Kuasa yang kedua dalam bahasa Yunani disebut dunamis. Dunamis adalah satu kuasa yang Tuhan berikan ketika kita bertumbuh menjadi dewasa dan sudah sepatutnya menerima kepercayaan dalam bentuk perlengkapan kuasa. Kuasa yang ketiga Tuhan berikan ketika kita duduk di aliran sungai kehidupan untuk mereguk manisnya firman, air hidup yang adalah pribadi Tuhan. Ya, ketika kita membaca dan merenungkan firman. Kuasa ketiga ini disebut energo, kuasa firman yang Tuhan nyatakan untuk merawat kuasa pertama dan yang kedua. Nah, kuasa 1, 2, 3 tidak masuk dalam pembicaraan sebab 3 kuasa ini sifatnya disertakan. Ya. Kalau kuasa yang keempat, Tuhan menghadirkan dirinya secara langsung. Mari saya kasih contoh sekali lagi, rasanya sih sudah ya 2 minggu lalu. Tentang surat sakti di zaman Pak Harto. Banyak pihak begitu ketemu surat sakti, bisa dipastikan nggak berani mengatakan tidak. Betul tidak? Betul? Hanya dengan surat sakti saja orang sudah ketakutan. Apalagi kalau yang bersangkutan datang secara langsung. Beda jauh kan? Sudah saya contohkan ini, betul? Beda jauh saudaraku. Dengan surat sakti saja pihak manapun sudah akan mengatakan iya. Karena ada kuasa di balik surat tadi. Bagaimana kalau sang penulis menghadirkan dirinya secara langsung? Ini untuk membedakan kuasa 1, 2, 3 dengan kuasa 4 yang keempat yang Tuhan curahkan pada hari Pentakosta. Lihat contoh kasusnya dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 2 perikop 1, Anda pasti menemukan judul Pentakosta. Betul tidak? Ada kan di situ? Kisah Para Rasul pasal 2 perikop 1, judulnya Pentakosta. Betul? Begitu bergeser pada perikop yang kedua, judulnya apa? Khotbah Petrus. Dan kita tahu bersama ternyata ketika itu Petrus khotbah, berapa jiwa dimenangkan? 3.000 jiwa dimenangkan. Setelah diselidiki ternyata bukan karena pinternya Petrus khotbah,
Kenapa sampai 3.000 jiwa dimenangkan? Karena lawatan Allah, karena Pentakosta, karena urapan yang Tuhan nyatakan. Ternyata tidak sekedar disertakan, namun Tuhan menghadirkan dirinya secara langsung. Sekali khotbah 3.000 jiwa, apalagi yang dimenangkan bangsa pilihan. Gak mudah loh saudaraku. 7 kali saya memimpin, oleh kemurahan Tuhan memimpin rombongan ke Holy Land. Ya, dan saya tidak punya cukup kesempatan ngobrol dengan bangsa pilihan. Saya ingin ceritakan saja tentang pengalaman seorang teman yang dalam perjalanan menuju ke Amerika untuk studi akhir S3. Dalam perjalanan ke Amerika, teman duduk sebelah ternyata bangsa orang Yahudi. Nah, setelah ngobrol sana sini, ternyata perbincangannya sangat hidup dan pokoknya mereka sangat dekat, bersahabat bahkan. Oke. Nah, ini teman hamba Tuhan ya, mau ambil S3 di Amerika, mau menyelesaikannya. Setelah separuh perjalanan yang penuh dengan kehangatan, penuh dengan keakraban, persahabatan, tiba-tiba kesadarannya sebagai seorang rohaniawan tampil ke permukaan. Kemudian dia katakan begini kepada Roh Kudus, Roh Kudus, berikan kesempatan 1 kali saja untuk aku memenangkan bangsa pilihan. Oke. Dan dari tadi pembicaraan bersifat umum, sekarang dia mulai menggeser pembicaraan yang sifatnya kesaksian hidup. Nah, satu ketika tersebutlah nama Yesus. Bahkan dia mempertanyakan, pernah dengar nama Yesus? Begitu nama Yesus disebut, maka orang Yahudi ini langsung lihat dan kelihatan tidak bersahabat. Yesus. Dan sejak itu separuh perjalanan tidak ada komunikasi. Separuh perjalanan penuh persahabatan, separuh sisa musuh. Tidak ada lagi komunikasi, saudaraku. Sepotong pun sudah tidak terjadi lagi. Dan ingat, hingga hari ini Yesus tidak dianggap sebagai Mesias. Betul? Mereka masih menanti Mesias yang lain. Betul saudaraku? Tidak mudah saudaraku memenangkan bangsa pilihan. Tapi kenyataan, ketika Petrus khotbah 3.000 jiwa dipersembahkan. Amin. Ternyata bukan karena pandainya Petrus khotbah, tapi karena lawatan Tuhan. Karena Tuhan menghadirkan dirinya secara langsung. Jadi sekali lagi, Kratos adalah kuasa yang Allah curahkan dalam peristiwa Pentakosta dalam bentuk intervensi. Kita sudah sempat menemukan gambaran. Kratos itu ternyata kuasa yang memposisikan kita berada di dalam. Nah, saya butuh alat peraga tambahan ini. Kemarin kan ada tuh tutup apa ya? Ya ini dia. Pokoknya Anda masih ingat, ada, pinjam. Nah, dilihat dulu soalnya ya. Buat alat peraga nih, kunci kontaknya Pak dipersembahkan, cemplung. Nah, ini dia. Gelas menggambarkan Tuhan, kunci di dalamnya menggambarkan hidup kita. Sudah tahu kuasa Kratos yang Tuhan nyatakan pada hari Pentakosta memposisikan kita, menempatkan kita untuk berada di dalam kekuatan kuasanya. Kalau kekristenan begini keadaannya, maka iblis tidak mungkin menjangkau kehidupan kita. Iblis tidak mungkin menyerang kehidupan kita. Bahkan iblis tidak punya peluang merampas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita dan keluarga. Amin. Dia coba jangkau, yang kejangkau gelas. Dia coba serang, yang keserang gelas. Betul tidak? Padahal gelas melambangkan Tuhan. Amin. Berbahagialah kalau Anda sungguh selalu dalam lawatan Tuhan. Kenapa? Engkau selalu akan mengalami Pentakosta. Pentakosta ternyata tidak sekali peristiwa. Anda bisa alami sepanjang hari dalam hidup saudara. Amin. Harap sekali. Nah, kuasa seperti ini ternyata dalam tulisan Rasul Paulus tadi ditemukan di balik kelemahan kemanusiaan yang kita sadari dan juga kita akui. Kuat kuasa yang dahsyat tadi kita temukan di balik kelemahan kemanusiaan yang kita sadari dan juga kita akui. Mari kita lihat atau garis bawahi, tolong Anda kerjasama. Garis bawahi beberapa kalimat. Yang pertama dalam 2 Korintus 11 ayat 30. Bagian mana saya beritahu untuk saudara. Jika aku harus bermegah, maka, nah selanjutnya tolong garis bawahi. Aku akan bermegah atas kelemahanku.
Tolong garis bawah. Aku akan bermegah atas kelemahanku. Kalimat kedua, 2 Korintus 12 di sampingnya ayat 9. Saya baca dulu bagian yang kita garis bawah, saya beritahu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, selanjutnya, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Tolong garis bawah. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Kalimat ketiga ayat 10. Karena itu aku, selanjutnya, aku senang dan rela di dalam kelemahanku. Aku senang dan rela di dalam kelemahanku. Nah, ada 3 kalimat yang kita garis bawah. Yang pertama, aku akan bermegah atas kelemahanku. Yang kedua, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Yang ketiga, aku senang dan rela di dalam kelemahanku. Dari 3 kalimat yang kita garis bawahi, jelas bahwa Rasul Paulus menyadari, yang kedua mengakui, yang ketiga bahkan menyukai dan merelakan. Ya, kalimat pertama tadi dikatakan aku akan bermegah atas kelemahanku. Ini sebelum peristiwanya terjadi, karena ini sebuah perandaian. Tahu dari mana perandaian? Lihat tadi, jika, kata jika itu perandaian, betul tidak? Jika aku besar nanti, jika aku diberkati, jika hidupku berkemenangan, kata jika itu sebuah perandaian. Ya, jadi ini Rasul Paulus itu sudah punya niat sebelum peristiwanya. Dalam dirinya sudah ada. Jika aku harus bermegah, maka aku akan, berarti belum kan? Aku akan bermegah atas kelemahanku. Sebenarnya yang diceritakan pada bagian ini tentang kekristenan 14 tahun yang lalu, ayat 2 dikatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Sebenarnya yang diceritakan dirinya, sebenarnya dia menceritakan tentang dirinya. Tapi Rasul Paulus katakan, aku tidak ingin bermegah tentang hal ini. Rasul Paulus kalaulah harus bermegah, itu bermegah bukan karena kehebatan yang ada dalam dirinya, namun karena lawatan Tuhan, karena keterlibatan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, sejak mula Rasul Paulus sudah punya niat hati. Kalaulah akan bermegah, ternyata bermegah dalam kelemahan. Jadi sebaliknya, yang dia megahkan lawatan Tuhan, yang dia megahkan keterlibatan Tuhan. Kalimat kedua, itu ketika dia berhadapan dengan pilihan. Tahu dari mana? Kalimatnya berkata terlebih suka. Kata terlebih suka itu pilihan, saudaraku. Ya, misal ini ada speaker 2 ini. Saya bisa katakan begini, terlebih suka aku yang ini. Kata terlebih suka itu menunjukkan adanya pilihan. Betul? Kalau Anda baca kalimat sebelumnya, Tuhan memberikan pilihan. Engkau mau bangga tentang apa? Dan Rasul Paulus berkata, terlebih suka kalau aku berhadapan dengan pilihan, aku memilih bermegah dalam kelemahanku. Oke. Kalimat yang ketiga, ketika itu menjadi kenyataan, dari pihak Tuhan ini sebuah ketetapan, dari pihak Rasul Paulus punya kebulatan hati. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahanku. Ketika hal ini menjadi kenyataan, ternyata Rasul Paulus berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahanku. Padahal tidak mudah. Kenapa? Karena bentuknya, Anda lihat kalimat selanjutnya, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan. Tidak mudah. Tapi Rasul Paulus katakan, kalau ini dikehendaki Tuhan, dia katakan, aku senang dan rela di dalam kelemahanku. Padahal bentuknya siksaan, kesukaran, penganiayaan, juga kesesakan. Ya,
Rasul Paulus sudah minta 3 kali tapi tidak terkabul. Dan akhirnya Rasul Paulus nampak menyadari, inilah caranya untuk dia tetap tinggal dalam kratos. Inilah caranya untuk dia selalu dalam cover. Ayat 9 dijelaskan ya, kalimat penutupnya. Ayat 9. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, berbahagialah kekristenan yang menyadari kelemahan kemanusiaan. Sebab ketika kita gagal menyadari kelemahan kemanusiaan kita, maka kita akan mengalami kegagalan yang kedua untuk selalu bersandar harap, bergantung harap kepada Tuhan. Mari lihat kecenderungan manusia. Ketika manusia mulai menyadari kelebihan kemanusiaannya, maka dalam perkembangan lanjut dia cenderung tidak butuh sesamanya. Dikhawatirkan satu ketika tidak butuh Tuhan. Coba lihat. Ya, saya amati sekian, ini tahun ke-20. Kemarin tanggal 10 kami merayakan di rumah ulang tahun ke-20 saya menjadi hamba Tuhan, saudaraku ya. Setelah 20 tahun saya bertugas, saya amati anak-anak Tuhan kalau dalam pergumulan, waduh, rajin sekali beribadah. Ya, apalagi disambut oleh rohaniawan yang sangat berempati, yang sangat mau terlibat dalam pergumulannya, dan seringkali kembali sifat kekanak-kanakannya muncul. Ya. Apalagi kalau pas dilawat Tuhan, pas berdoa kepada Tuhan, seringkali air mata pun jatuh. Memang kalau dalam pergumulan bisa dipastikan dia hadir. Hingga satu ketika Tuhan mulai mendengar, terlibat, buka jalan, memberkati lebih limpah-limpah dan terus limpah. Lambat namun pasti sebagian hilang dari gereja. Tapi enggak di sini kan? Enggak kan? Ini kan bukan kumpulan orang susah kan? Saudara, walaupun berkemenangan, walaupun berkelimpahan, tetap mencari Tuhan kan ya? Saudara tahu kecenderungan manusia kalau sudah mulai menyadari kelebihan kemanusiaannya, dia satu ketika tidak butuh sesama. Orang semakin kaya bisa bilang begini, hei, bukan aku yang butuh kamu, kamu yang butuh aku. Kamu suka bagus? Enggak, silahkan nyingkir, aku bisa ganti dengan yang lain. Itu dia. Semakin hebat dia, bukan saja nggak butuh lingkungan, satu ketika nggak butuh Tuhan. Makanya Alkitab berkata, lebih mudah seekor unta masuk daripada orang kaya masuk. Itu dia. Kenapa? Orang-orang yang sudah mulai menyadari kekuatan kemanusiaan, ketika gagal menyadari kelemahan, maka akan gagal untuk selalu mengandalkan Tuhan. Saudaraku, hal kelemahan manusia sebenarnya hakikat kehidupan. Artinya manusia pada dasarnya memang lemah. Mau bangga apa? Mau ngaku kuat ototnya misalnya? Pertanyaan, berapa ton kau bisa angkat? Gak mungkin ton. Seingat saya juara angkat besi kelas dunia, kelas berat 430 sekian. Juara dunia. Anda juara apa? RT? RW? Nah itu dia. Ngaku kuat apa? Uang? Pertanyaan, berapa gunung? Berapa pulau yang kau bisa beli? Misal di depan kita ada global. Mari kita tunjuk ke satu titik. Siapa orang yang bisa membeli satu titik yang kita tunjuk? Ayo, di depan kita ada global. Misalkan jari ini tertuju ke, katakanlah ke Indonesia. Bukankah jari kita bisa menutup satu pulau? Arahkan saja ke Pulau Jawa, bisa setengah Pulau Jawa, bisa sepertiga Pulau Jawa ketutup. Betul? Siapa yang mampu beli? Untuk bisa punya seluruh Cirebon saja berapa triliun yang harus kita siapkan. Anda bayangkan kalau kita pemilik seluruh Cirebon, bagaimana kalau seluruh Jawa Barat termasuk Banten? Siapa yang mampu beli? Bukankah manusia itu terbatas? Bangga kuat dengan uang, satu titik saja tidak mampu beli. Di Indonesia pernah ada sebutan kalangan yang katanya kekayaannya 7 turunan. Pernah dengar? Kita tidak pernah dengar orang kekayaannya 100 turunan. Kita hanya dengar bahwa kekayaan 7 turunan. Kekayaan 7 turunan itu kata lain dari hartanya banyak banget. Banyak banget. Supaya ngomongnya nggak ngotot, 7 turunan. Ya, itu kan untuk menggambarkan kekayaan yang melimpah dan tidak akan habis. Dan kebetulan kata 7 itu sempurna menurut Alkitab. Betul?
Jadi supaya orang ngomongnya nggak ngotot, cukup 7 turunan. Sebab kalau nggak ada kata ganti, maka orang akan bilang banyak banget. Kenyataan ketika negeri ini dilanda krisis, raksasa pun bertumbangan. Siapa bilang 7 turunan? Betul? Dan akhir-akhir ini Tuhan izinkan SARS. Lihat raksasa Singapura, Taiwan, Hong Kong berjatuhan. Tuhan izinkan SARS dan mulai berjatuhan. Betul? Anda tidak terlampau merasa karena kita hidup tidak di wilayah epidemi. Coba kalau Anda di wilayah yang dilanda SARS, saya melihat ketakutan itu luar biasa. Saya ingat bulan April silam dalam rangka Paskah, kami sekeluarga ada tugas di Australia. Kebetulan istri gembala setempat jalan-jalan di city, di wilayah kota, namanya juga wilayah bule, jadi banyak bulenya. Ya, tiba-tiba dia wahing, you know wahing? Hashing, bersin. Begitu dia bersin, itu bule sekitar langsung kabur. Tas ditinggalin, apa ditinggalin, langsung kabur, saudaraku. Dia lihat yang bersin itu penampilan Asia, kulit putih, mata sipit, dia pikir dia yang bawa SARS. Saya sampai bilang, kenapa nggak dikejar sekalian biar rame tuh city. Baku kejar kan di city kan. Kita tinggal di wilayah yang tidak diserang SARS, makanya kita tenang-tenang. Coba kalau Anda di wilayah SARS, ketakutan melanda saudaraku. Tuhan izinkan SARS. Lihat, bertumbangan bukan? Manusia pada hakikatnya memang lemah. Ketika kita gagal menyadari kelemahan kemanusiaan kita, kita akan mengalami kegagalan pada bagian yang kedua, untuk hidup mengandalkan Tuhan. Kalau kita menyimak kehidupan Rasul Paulus memang rasanya janggal. Kenapa? Di satu sisi pelayanannya penuh dengan mujizat. Sampai hal kesembuhan ilahi, beruntun kemanapun dia pergi, mujizat, 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 mujizat. Anda kalau dengar seorang hamba Tuhan dipakai dengan cara seperti itu, pasti image, gambaran yang muncul di kepala saudara, ini orang pasti hebat luar biasa. Anda pernah dengar Benny Hinn? Tentu. Anda yang belum pernah lihat, hanya dengar berita, pasti image-nya, wah, ini pendeta pasti hebat. Gimana tidak? Khotbah dihadiri 3 juta lebih, mujizat terjadi, orang 3 hari mati pun bangkit. Kalau Anda cuma dengar, pasti pikiran, wah ini hebat. Dan saya berani pastikan Rasul Paulus bisa jadi 10 kali lebih hebat dari Reinhard Bonnke. Bayangkan kalau beliau hadir pada zaman ini, pasti gambaran yang ada dalam diri saudara, wow, dahsyat. Ternyata setelah didekati, tidak seperti gambaran yang kita punya. Alkitab mengatakan ayat 7, ada duri dalam daging yang siap menggocoh dia sewaktu-waktu. Ya, duri dalam daging dalam terjemahan Yunani kuno, ini bisa tonggak yang tertancap atau tongkat panjang yang runcing sehingga bisa nusuk sewaktu-waktu, saudaraku. Pokoknya tafsir dari duri dalam daging, penderitaan secara lahiriah. Di satu sisi kelihatan kuat karena kuasa mujizat, namun di lain sisi ternyata setelah berhadapan langsung ternyata lemah. Dan hal ini disukai dan direlakan. Pada akhirnya Rasul Paulus menyadari inilah poinnya untuk selalu mengalami lawatan. Amin. Dan saya ingat sejarah pelayanan saya. Kalau bukan hal-hal seperti ini, rasanya saya tidak menikmati keadaan yang saya alami pada saat sekarang ini. Di tahun pertama saya jadi hamba Tuhan, saya sempat berpikir begini, rasanya aku tidak mungkin melampaui tahun ketiga. Kenapa begitu? Saya pribadi yang sangat pemalu dan tidak mungkin berdiri di muka umum seperti ini. Kalau saya suruh pilih, Chris Muntu, pilih digebukin apa ngomong di depan umum, saya lebih kuat digebukin. Saya lebih kuat menderita digebukin daripada saya harus maju di depan umum dipelototin banyak orang begini. Wah, buat saya ini masalah besar. Begitu saya masuk ke ladang Tuhan, katakanlah minggu depan saya harus khotbah, tugasnya minggu depan, deg-degannya sudah muncul sejak hari ini. Mundur jadi 6 hari kemudian tambah deg-degan, 5 hari tambah deg-degan, 4, 3, 2, 1. Waduh, apalagi tiba harinya. Aduh, dada ini bang bung bang bung bang bung bang bung bang bung. Begitu sampai di kebaktian, tiap kali lagu tambah, jantung saya semakin berdebar. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini kalau bisa lewat 1 tahun untung saya nih.
Ini bisa copot semua jantung saya nih. Apalagi begitu maju ke depan, itu apa yang saya hafal bubar, nggak ada yang di kepala saya sisa sedikit pun. Saya bilang sama Tuhan, jangan-jangan nggak bisa melewati tahun ketiga. Saya tahu karena saya menyadari betapa saya mengalami kelemahan dan keterbatasan. Karena itu saya terus tersungkur, saya nangis terus di kaki Tuhan, please Lord, kalau enggak aku mendingan jadi akuntan seperti dulu, aku nggak kuat lagi Tuhan, nggak kuat. Pemalu model saya, aduh minta ampun, setiap kali dipelototin banyak orang begini, rasa mau pingsan. Untunglah Tuhan terus hadir menguatkan. Sehingga sekarang mau di hadapan ratusan, ribuan, mau dipelototin saya gantian melotot. Bayangkan saudaraku, kalau bukan karena dikuatkan Tuhan, tidak mungkin saya bisa lampaui. Ini sudah tahun ke-20 oleh kemurahan Tuhan. Amin. Begitupun teman sejawatku, Pendeta Gilbert Lumoindong. Dengan latar belakang remaja gagap. Bayangkan kalau dia tidak menyadari kelemahannya dan tidak segera tersungkur di kaki Tuhan. Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan gagap bertugas? Anda bisa dengar hamba Tuhan gagap bertugas? Saudara-saudara, kita baca firman Tuhan, saudaraku. 2 Korintus 12. Kita saudaraku memang lemah, saudara-saudara. Bayangkan, saudara yang haus dan lapar tapi jantungan bisa putus seketika. Lama. Dan saya khawatir setelah bubar transfer. Ini pendeta aneh. Kita jadi ngap jadinya. Ngap kita. Habis khotbahnya gagap. Untung dia selalu menyadari kelemahan dan dia terus tersungkur di kaki Tuhan. Dan tahu akibatnya sekarang dia pendeta dengan khotbah tercepat di antara pendeta yang lain. Siapa yang pernah dengar pendeta Gilbert khotbah? Itu kayak brand. Ih, cepatnya. Kayak nggak ada titik koma. Saya kalau dengerin dia khotbah saya sempat mikir begini. Ini orang kapan mikirnya ya? Kalau saya kan berhenti kelihatan berpikir saudaraku. Kalau pendeta Gilbert itu nggak ada titik koma, apalagi mimbar segede gini, dia ke ujung sono, ke ujung sono. Waduh, dia jalan dan nafasnya panjang. Berulang kali saya dengar pendeta Gilbert khotbah, saya napas 3 kali, dia belum. Coba amati saja nanti kalau Anda datang di KKR-nya Pak Gilbert. Saya napas sekali, dia belum. Saya 2 kali belum. Saya 3 kali belum. Kemudian, ini orang aduh. Dari latar belakang remaja gagap, semakin menyadari kelemahan kemanusiaan, semakin kita akan bergantung harap penuh pada Tuhan. Rasul Paulus ingin katakan, bukan saja disadari, diakui, bahkan disukai dan direlakan ketika Tuhan izinkan ini terjadi. Kadang orang Kristen menyadari tapi mengakui belum. Ya, kalau contoh sehari-hari orang Jakarta pernah bilang begini, gua emang miskin tapi sombong tahu. Pernah dengar gaya orang Jakarta miskin tapi sombong? Sadar miskin tapi nggak ngakuin. Miskin tapi sombong, mungkin cara memotivasi agar tampil pede. Ya. Ternyata kita patut menyadari kelemahan kemanusiaan kita. Amin. Amin. Dan Rasul Paulus pada ayat sebelumnya mengatakan dia tidak ingin dinilai lebih dari semestinya. Saya tahu kak, kenapa satu ketika orang pakai baju rapi, kalau perlu pakai dasi, pakai jas, pakai aksesoris, seringkali supaya dinilai lebih dari semestinya. Gaya, padahal kantong kosong. Itu dia. Ketika kita gagal menyadari kelemahan kemanusiaan kita, maka kita pun akan gagal untuk menghargai keterlibatan Tuhan. Tahu caranya untuk tetap tinggal dalam Kratos? Sadar kelemahan kemanusiaan, akui dan relakan. Amin. Amin. Ada berita baik bagi saudara yang menyadari kelemahan kemanusiaan. Apa berita baiknya? Kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15.
Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, Ibrani 4 ayat 15, demikian firman Tuhan. Judul perikopnya Yesus sebagai imam besar. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar yang kita punya, Tuhan Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Berbahagialah kekristenan yang menyadari kelemahan kemanusiaan. Kenapa? Karena Tuhan turut merasakan. Tidak hanya turut merasakan. Coba lihat selembar ke depan. Dalam Ibrani 5 ayat yang kedua. Ibrani 5 ayat yang kedua. Bukan saja turut merasakan, namun menjadi alamat kelemahan. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Haleluya. Ya. Tuhan tidak saja turut merasakan kelemahan kemanusiaan yang kita sadari, tapi Tuhan menjadi alamat kelemahan yang kita sadari. Berita baik yang ketiga masih di Ibrani 11. Ibrani 11 pada ayat yang ke-34 mengatakan begini. Memadamkan api yang jahat, titik selanjutnya. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Haleluya. Berbahagialah Anda yang menyadari kelemahan. Tidak hanya menyadari, mengakui dan merelakan. Tuhan turut merasakan kelemahan kita. Amin. Tuhan menjadi alamat kelemahan yang kita sadari. Dan puji Tuhan, Tuhan bahkan akan terlibat. Anda akan beroleh kekuatan dalam kelemahan yang kita sadari. Kalau bukan hal tadi, tidak mungkin saya capai situasi ini. Sama halnya ketika saya berdoa puasa sebelum masuk dalam peperangan rohani. Saya sadari betapa terbatasnya saya untuk masuk dalam peperangan rohani. Itu sebabnya saya masuk program doa puasa sebelum peperangan rohani, apalagi pelayanan pelepasan kelas-kelas berat. Saya sadar betapa terbatasnya kemanusiaanku. Setelah saya tersungkur di kaki Tuhan, setelah saya banyak memuji, memuja, menyembah, setelah saya masuk dalam program doa puasa, saya sadari dalam kelemahan yang ku alami, yang ku sadari, Tuhan hadir melawat. Amin. Amin. Untuk Anda tetap tinggal dalam Kratos, untuk Anda terus mengalami Pentakosta, mari sadar, Tuhan turut merasakan kelemahan. Tuhan itu alamat kelemahan. Bahkan bagi saudara yang sungguh menyadari, Anda akan beroleh kekuatan dalam kelemahan. Amin. Kalau itu sungguh terjadi dalam diri kita, kita kan sudah bincang tentang mengapa, 3, tapi 4 saya susulkan sekarang. Yang pertama, begitu kita tetap dalam lawatan, begitu kita tetap dalam kuat kuasa yang dahsyat tadi, maka ini akan membuat semua orang di sekitar kita mencari Tuhan. Begitu lihat hidup kita, mereka ternyata melangkah untuk mencari Tuhan. Yang kedua, ketika kita tetap dalam lawatan, mulut kita akan terus memuliakan Tuhan kemanapun kita pergi. Amin. Dan yang ketiga, kita akan sampai pada puncak kejayaan karena rumusnya tepat. Ya, karena alam roh, kehidupan rohani kita tangguh dalam lawatan Tuhan. Karenanya kemenangan besar itu yang kita alami. Amin. Bahkan yang keempat, kita tidak akan pernah terkecoh. Kalau Anda selalu dalam Kratos, dalam lawatan, maka kita tidak akan pernah terkecoh. Ada 4 hal yang membuat kita terhindar, ya. Memang kita harus mengamati 4 perkara. Kenapa Tuhan nyatakan kuasa yang dahsyat? Yang keempat, supaya kita tidak terkecoh. Apa saja yang bisa mengecoh kita? Yang pertama, hal aktivitas. Sama halnya peribadatan yang kita ikuti bersama di Eklesia Cirebon, di rumah mujizat, rumah doa. Ini aktivitas, ya, dalam Keluaran 4 ayat 28 hingga 30, catat saja. Juga Kisah Para Rasul 2 ayat 43. Kenapa Tuhan nyatakan Kratos?
Agar kita mampu membedakan aktivitas mana yang dilawat Tuhan, aktivitas mana yang tidak dilawat oleh Tuhan. Anda merasa di sini Anda dilawat Tuhan? Kalau benar dilawat Tuhan, pasti perkara besar terjadi. Kalau benar dilawat Tuhan, pasti pemulihan pun terjadi. Anda melihat ada terjadi? Haleluya. Kalau Anda sudah melihat bahwa hal ini benar, maka tetaplah setia. Cari Tuhan. Beribadah penuh kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab kalau Anda tidak waspada, Anda terkecoh. Saya heran benar apa tidak, katanya di Jakarta sekarang sudah ada 4 aktivitas gereja setan. Saya kadang terkejut-kejut dengan berita-berita seperti itu. Tapi beberapa rekan meyakinkan saya, betul loh Pak, betul. Kok heran, kok bisa? Kok bisa juga ada yang terkecoh? Orang Kristen kalau tidak hidup dalam cover, kalau tidak berada di dalam kuat kuasa Tuhan, mudah terkecoh. Mudah terkecoh, saudaraku. Yang kedua, pemberitaan mana yang diurapi Tuhan, pemberitaan mana yang tidak diurapi oleh Tuhan. Catat saja, 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 8, Yesaya 7 ayat 11 sampai 14. Ya. Kenapa ini juga harus diamati? Saya kadang terus terang memprihatinkan. Ada hamba Tuhan, maksudnya khotbah, tapi 80% isinya kesaksian. Hamba Tuhan, maksudnya khotbah, tapi heran didominasi oleh filsafat. Maksudnya khotbah, tapi heran sains dan teknologi menjadi unggulan. Saya tidak ingin mengatakan 100% salah, tapi saya harus meyakinkan saudara, yang merubah kehidupan hanya firman. Amin. Jadi dalam pemberitaan firman, poros utamanya harus back to the Bible. Harus selalu berita yang ada di Alkitab. Kalau muncul kesaksian, ini namanya kembang-kembang khotbah. Kalau muncul filsafat, ini hanya comparative study bahwa semua paham yang beredar di dunia ini ternyata berakar dari Alkitab. Kalau muncul sains dan teknologi, itu harus sebuah penegasan bahwa hukum alam dikendalikan oleh hukum Allah. Betul? Halo? Betul? Semua hukum alam dikendalikan oleh hukum Allah. Jangan kira tidak, saudaraku. Saya yakin semua tata kehidupan boleh punya rules, boleh punya formula, boleh punya tata tertib yang baku. Tapi saya percaya begitu kita dilawat Tuhan, maka Allah bisa merubah segalanya. Sama halnya orang yang divonis, misalnya karena situasi bisnis yang sudah begitu parah sehingga diperhitungkan bangkrut. Tapi begitu mengandalkan Tuhan, Tuhan terlibat mengangkat kehidupannya kembali. Amin. Kalau Anda sering hadir dalam pelayanan Full Gospel Businessman Fellowship International, Anda akan sering mendengar bagaimana mereka sebagian sempat terpuruk, sempat sudah tidak punya apa-apa, tapi begitu mereka belajar mengandalkan Tuhan, ternyata mereka bangkit lebih indah dibanding sebelum krisis tiba. Amin, saudaraku. Hitungan secara perdagangan ilmu apa saja sebenarnya sudah tidak punya harapan. Bersama Tuhan perkara besar yang terjadi. Betul? Haleluya. Yang ketiga, apalagi yang bisa mengecoh kita? Utusan mana yang datangnya dari Tuhan, utusan mana yang tidak diutus, yang tidak datang dari Tuhan. Catat saja ayatnya. Matius 12 ayat 38 hingga 40, Yohanes 2 ayat 11, saudaraku. Ya. Kenapa ini juga harus diamati? Zaman sekarang semakin banyak orang kepengen jadi hamba Tuhan. Cuman sayang cara melihatnya keliru. Cara melihatnya sudah di pertengahan jalan, saudaraku. Dia lupa bahwa ada tahun-tahun awal yang berat. Ini yang saya sebut masa transisi iman, tes uji iman, saudaraku. Kalau sudah lihat pertengahan jalan, memang tinggal lihat enaknya. Betul. Beda 20 tahun yang lalu, orang tidak terlampau tergiur untuk jadi hamba Tuhan. Ketika saya putuskan jadi hamba Tuhan, saya mendapatkan pertentangan dari teman, dari family, dari keluarga. Sampai ada yang berani bilang, hey, you tinggalkan karir, pekerjaanmu sebagai akuntan, jadi hamba Tuhan full. Berani loh. Nanti istri dan anakmu kasih makan apa? Kasih makan batu? Pernah lihat anak pendeta, istri pendeta dikasih makan batu? Zaman itu nggak terlampau banyak orang tertarik jadi hamba Tuhan. Kenapa? Kehidupan pelayanan tidak semarak sekarang. Kehidupan hamba-hamba Tuhan rata-rata penuh dengan kesederhanaan. Baju yang 10 tahun yang lalu pun kadang-kadang belum turun, saudaraku.
Tapi begitu lihat hamba Tuhan sekarang, wow, naik turun pesawat, hotel berbintang, rumahnya seperti istana. Tapi sayang lihatnya di pertengahan, saudaraku. Zaman ini sudah beda, saudaraku. Banyak orang yang tergiur, apalagi zaman masa krisis. Sebagian orang bisnis bangkrut, sebagian orang kena PHK. Wow, ya. Akhirnya mulai berpikir, bisnis nggak berkembang, cari kerja nggak dapat, muncul ide, mending jadi hamba Tuhan. Siapa tahu income lumayan. Bayangkan, saudara kasih dalam Tuhan, ini masa harus diamati sampai pada buah-buah kehidupan. Banyak orang ingin terlibat jadi hamba Tuhan, tapi harus dilihat, benarkah dia utusan? Ada yang benar diutus, ada yang tidak diutus ternyata. Ya, masa uji iman itu harus dilewati. Kalau bisa dilewati, baguslah. Buat saya memang berat, saudaraku. Biasa pegang uang banyak, tiba-tiba tinggal terima gaji, haleluya mah ya. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu hiburkan. Amin. Bermula dengan rumah petak. Rumah yang hanya 3 ruangan. Ruang tamu, ruang istirahat, ruang multifungsi. Masak, ya, makan, nabung, dan lain-lain. Ini namanya ruang multifungsi. Ya, tapi bersama Tuhan, Tuhanku buka jalan. Amin, amin, haleluya. Jangan sampai terkecoh, karena Alkitab juga mengatakan menjelang kedatangan Tuhan akan hadir nabi-nabi palsu. Harus dilihat mana yang diutus, mana yang tidak diutus. Harus ketemu buah-buahnya. Amin. Sebenarnya saya kalau boleh sih kepengen tampil bersahaja. Tapi saya lihat semua banyak pengurus pakai jas, ya. Kalau boleh sih saya pakai batik aja. Kalau boleh kayak teman-teman kayak Pak Edi Leo pakai kaos, ya. Rasanya kok lebih enak gitu ya. Tapi karena memang saya lihat pengurusnya pakai jas, masa pendetanya pakai kaos. Jadi saya ikut keren gitu. Orang bisa menilai lebih dari yang dia lihat. Padahal buat saya, sudahlah, apa adanya saja. Betul saudaraku? Saya khawatir kalau dinilai lebih. Dan ini juga kekhawatiran Rasul Paulus. Dia tidak ingin dinilai lebih dari apa yang dia lihat dan didengar. Dia mau dinilai apa adanya. Ya, mari jangan sampai terkecoh. Baik bentuk kegiatan, kita tidak terkecoh. Baik dalam bentuk pemberitaan firman, kita tidak terkecoh. Yang ketiga, orangnya. Utusan apa bukan. Yang keempat, kenapa Tuhan nyatakan kratos di hari Pentakosta dan diharapkan kita mengalami dalam hidup kita sehari-hari. Yang keempat, agar kita mampu membaca tanda zaman, ya. Agar kita mampu membaca tanda zaman, saudaraku. Ini zaman yang luar biasa di mana kita memang harus betul-betul waspada. Jangan sampai tidak mampu membaca tanda zaman. Akhir zaman telah tiba. Tanda-tandanya jelas, nubuat yang tergenapi pun hampir lengkap. Amin. Kenapa Tuhan taruh kratos? Kenapa Tuhan nyatakan kuasa yang hebat? Supaya kita tidak terkecoh. Bagaimana kita bisa tetap tinggal dalam lawatan? Ketika kita menyadari kelemahan kemanusiaan kita. Menyadari, mengakui, dan merelakan. Nah, malam hari ini sebuah perenungan. Setelah kita beberapa hari lalu merayakan Pentakosta, kelemahan apa yang kita sadari hingga malam hari ini? Saya anjurkan untuk Anda persembahkan kepada Tuhan. Amin. Mungkin ada orang Kristen yang merasa, aku ingin jadi orang yang benar, tapi heran, aku masih pemabuk. Ada loh orang Kristen, rasanya kepengen jadi anak Tuhan, tapi mabuk masih jalan. Aku ingin jadi anak Tuhan, judi masih jalan. Ingin jadi anak Tuhan, jinah masih oke. Sesama tidak tahu, Roh Kudus selalu tahu. Ya, kalau tampil di persekutuan sih semua wajah-wajah yang kudus. Haleluya. Haleluya. Tapi ternyata satu ketika, aduh, aku ingin jadi anak Tuhan, tapi minum kok masih jalan. Aku ingin jadi anak Tuhan, judi kok masih suka. Aku ingin jadi anak Tuhan, jinah kok oke. Gimana sih kamu buat jadi anak Tuhan yang baik?
Persembahkan kelemahanmu dan Tuhan turut merasakan. Tuhan alamat kelemahan, bahkan Tuhan akan beri pertolongan. Amin. Mungkin ada seorang bapak yang ingin jadi suami ideal, imam yang sungguh dilawat. Tapi ketika lihat kepemimpinannya, tangan mudah melayang. Pak! Tangan bukan untuk membelai, tapi terayun untuk menyakiti. Ya kan, sebagian bapak tegang. Sekian tahun istri tersiksa. Sekian lama anak-anak pun terluka. Engkau mulai sadar, aku ada kelemahan pada bagian yang satu ini. Tidak akan kau rindu dilawat Tuhan? Belum jauh dari Pentakosta, saudaraku. Betul? Baru minggu lalu, baru 3 hari yang lalu kita merayakan Pentakosta. Tidak akan kau rindu mengalamatkan seluruh kelemahanmu kepada Tuhan? Tidak akan kau rindu? Halo? Anda rindu malam hari ini dilawat Tuhan? Persembahkan kelemahanmu kepada Tuhan. Sadari, akui, katakan itu. Tuhan, aku rindu dilepaskan dari kelemahan kemanusiaanku. Ya. Sejarah pelayanan saya bermula dalam keadaan yang sangat menekan, yang sangat buruk, karena saya sempat alkoholik, saya sempat ngegele, saya sempat hidup hura-hura. Dan saya mulai terbebas dari ikatan tadi ketika terlibat dalam 10 hari menyambut Pentakosta. Gereja tertentu kan sebelum Pentakosta, setelah kenaikan Isa Al-Masih, 10 hari ada acara doa malam, betul? Ya. Waktu itu saya diajak teman, yuk ada malam Pentakosta. Ngapain? Nyanyi-nyanyi. Terus? Udah deh, pokoknya enak deh. Ayo. Dibawalah saya. Pendeta khotbah bagus, saya cuma dengerin. Pendeta ini enak juga ya. Tapi model gua, nggak mungkin berubah, nggak mungkin. Hari besok ada tantangan, mari maju ke depan, kita sedang menyambut Pentakosta dan ini saat untuk kau diurapi. Orang maju satu-satu, saya tetap duduk di tempat. Pendetanya memperhatikan, mari. Nggak om. Kenapa? Nggak apa-apa. Besok diajak lagi. Ini khotbahnya juga luar biasa, dahsyat. Ya. Diajak menyembah. Siapa yang ingin dilepaskan dari berbagai ikatan? Siapa yang ingin dilawat oleh Tuhan? Banyak yang nangis. Saya cuma ngintipin aja. Kok pada nangis ya? Kenapa orang-orang ini? Sementara saya sibuk ngeliatin satu persatu, saya sempat lihat pendeta. Pendeta ngeliatin saya. Yang maju. Pendetanya keliling. Saya baru diem-diem ditumpang tangan. Pak! Ini pendeta, aku nggak minta kok. Tapi saya rasa ada strum. Apa ini ya? Ini magic kali, ini magic nih, pendeta nih pakai magic nih. Memang bahasa lidah belum keluar. Tapi saya heran, sejak peristiwa itu saya tidak suka lagi dengan alkohol. Saya tidak suka lagi dengan narkoba. Dan saya tidak respon untuk urusan dansa-dansi di nightclub dan di diskotik. Ya, 2 minggu belum sampai bahasa lidah keluar. Wow, itu iman semakin bertumbuh. Dan kaget-kaget langkah kesekian jadi pendeta. Bukankah indah? Amin. Apa saudara tidak ingin jadi pendeta? Kelihatannya kumpulan pengusaha ini. Begitu ditanya, apa nggak ingin jadi pendeta? Aku pengusaha, jadi pendeta. Gimana tuh? Hah? Logi. Panggilan Tuhan itu indah, saudaraku. Amin. Amin. Dan tidak mesti meninggalkan kecuali Allah yang menghendaki. Betul? Jangan takut kehilangan, bersama Tuhan itu indah. Anda akan hidup dalam cover. Anda akan terus berpentakosta karena Kratos. Rasul Paulus mengajak kita untuk menyadari kelemahan kemanusiaan. Mengakui kelemahan kemanusiaan. Dan karenanya engkau akan beroleh kekuatan. Amin. Kerjakan malam hari ini. Kita baru 3 hari berpentakosta dan masih pada waktu yang sama. Izinkan Tuhan membebaskan kita dari berbagai kelemahan. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala, tutup mata, masuk dalam sikap doa dan menyembah Tuhan.